Sebelum kita dengarkan pemaparannya, ayo channelnya di-subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga menjadi nilai kebaikan. Maka kejadian perang Teluk itu sama karena penduduknya banyak, perlu energi, terjadilah perang. Hampir 90% di dunia ini perang karena minyak. Karena minyak. Tapi ketika minyak mau habis, peak oil theory mengatakan minyak akan habis, maka akan beralih ke ekonomi. Pangan, air, energi. Kita punya semuanya itu, kita punya semuanya. Tetapi kita tidak bisa manfaatkan. Nanti saya jelaskan mengapa seperti ini. Tapi menarik, di belahan dunia yang akan berpengaruh pada kita juga, bahwa perang global itu sekarang tidak ditentukan oleh rudal. Oleh rudal enggak. Perangan asimetris langsung ke jantung yang membuat getar, yaitu petrodolar. Perang sekarang seperti itu. Pada tahun 43 ketika Sekutu menang, singkatnya hasil koordinasi, maka Amerika minta bahwa dolar menjadi alat tukar internasional. Karena Amerika punya emas, kalau nggak salah 35 dolar itu setara dengan 1 ons emas. Jadilah standar, jadi orang punya 35 dolar bisa beli emas, karena Amerika punya banyak emas. Ketika berjalan, Amerika sudah mulai usir perang Korea dan sebagainya, cadangan emasnya sudah berkurang, dolarnya banyak dikeluarkan. Ketakutan, nanti kalau orang berbondong-bondong ngambil emas, kurang, bangkrut. Maka timbullah siasat curang dengan ke Timur Tengah, di Arab Saudi yang pertama kali minta agar semua pembayaran minyak dengan melakukan dolar. Waktu itu rajanya tidak mau, kalau nggak salah 2 hari kemudian meninggal. Diancam dan lain sebagainya, akhirnya jadilah pembayaran minyak di Timur Tengah semuanya harus menggunakan dolar. Enak sekali kan? Dia nggak pakai apa-apa. Korea mau beli minyak, beli dolar dulu, baru. Dia cetak sebanyak-banyaknya, terserah. Inilah sebenarnya Venezuela pun sama. Hasil minyaknya dijual ke Cina, kesalahannya apa? Bayarnya pakai yuan. Sama juga dengan Iran. Kalau ini terjadi, maka pembayaran tidak menggunakan dolar, bangkrut Amerika. Apapun dilakukan. Tetapi dia ngelawan. Iran. Jadi sekarang ini bukan tentara dengan tentara. Perang antar sistem dengan sistem. Antara mata uang dengan mata uang. Antara kedaulatan dan ketergantungan. Yang diperang adalah hegemoni. Ya, hegemoni atas Amerika, kontrol sistem pembayaran energi. Itu yang diperangi sekarang. Tetapi Iran tidak bodoh, maka dia sikat semua pangkal-pangkalannya, kemudian dia ancam. Kalau mau lagi, saya akan bom tempat hilirisasi air, penyulingan air terbesar yang bisa untuk 10 juta rakyat. Begitu dibom, selesai, kehausan semuanya. Ini yang terjadi. Jadi sekarang perang itu bukan pesawat banyak-banyakan, bukan. Ketika dia bisa menyerang titik sentral yang menjadi center of gravity-nya selesai, dan bukan pusat kendali operasi, bukan. Makanya checkpoint finansial, yaitu Strait Hormuz, menjadi senjata finansial yang luar biasa. Menjadi senjata finansial yang sangat luar biasa. Kapal tanker boleh lewat, asal dia setuju pembayaran pakai yuan. Kalau pembayaran minyaknya pakai yuan, lewat bebas. Tapi kalau tidak, nggak usah. Akhirnya cuma ada 2 opsi. Opsi pertama, aturan Iran diikutin, pembayaran pakai yuan, pasukan lancar di negaranya, atau setia pada dolar. Resikonya ya ekonomi nasional yang
menjadi taruhan. Ini yang dilakukan oleh Iran. Jadi Iran memegang kunci energi global sekaligus merubah keuangan dunia secara tidak langsung. Itu hebatnya Iran. Jadi perang masa depan tidak perlu dengan tembakan-tembakan, bisa melalui serangan cyber, pusat datanya disikat, sabotase ke kilang minyak, gangguan sistem logistik pangan, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya apa keuntungannya bagi Cina? Cina itu udah lama mimpi bahwa yuan akan menjadi mata uang cadangan dunia, setara dengan dolar, atau dikatakan petro yuan lah. Karena apa? Dengan pembayaran yuan, maka nilai yuan akan menguat dan kondisi ekonomi Cina menjadi kokoh. Lalu keluaran Iran apa? Iran dengan menerima bayaran yuan, maka dia bisa membeli industri militer hasil-hasil Cina yang canggih. Jadi Cina membutuhkan Iran untuk mendobrak dominasi dolar, sehingga saling membutuhkan antara keduanya. Ini yang dikatakan kondisi global seperti itu. Gak ada satu negara melakukan sesuatu yang tanpa pengaruh atau ketergantungan atau mengambil keuntungan dari negara lain. Jadi sekarang kekuatan kecil bisa menggambangi kekuatan besar. Iran satu drone murah paling berapa puluh juta bisa menghancurkan satu kota dengan menembak pusat air tadi. Jadi itu yang lebih menentukan daripada ribuan jet tempur di atas. Begitu bilang saya akan hancurkan itu dengan drone saya, silakan. Takut semuanya. Ini yang terjadi. Maka saya pada 2014 mengatakan bahwa perang nanti bukan perebutan minyak, tapi memperebutkan pangan, air, dan energi atau ekonomi. Dan tempatnya di Khatulistiwa. Di sekitar Khatulistiwa tempatnya di tempat kita ini. Kenapa? Cina banyak penduduknya, Indonesia banyak penduduknya, India banyak penduduknya, karena pasar ada di situ semuanya. Dan itu akan menjadi perebutan. Dan kita punya itu. Pangan, air, energi juga punya. Maka kita harus benar-benar berpikiran itu yang harus kita selamatkan. Dan itulah yang akan diperebutkan. Dan itulah selama ini yang membuat kita seperti ini, yang seperti itu, perebutan itu. Makanya dalam kondisi seperti ini yang paling penting kita ini adalah bisa mengambil manfaat dari semuanya. Dengan cara apa? Cara politik bebas aktif. Kita melakukan politik bebas aktif tetapi kerangka politik dalam negeri itu tetap dipertahankan. Kalau kita berpihak, ini yang sangat berbahaya. Posisi kita ini posisi yang sangat sentral diperebutkan antara Cina dengan Amerika. Kalau kita memberikan privilege kepada Amerika, boleh terbang bebas, pesawat militernya, habis kita. Habis. Satu, kita ikut mendukung Amerika dalam perang melawan Iran, itu masih kecil. Yang paling berbahaya adalah, pasti Amerika memanfaatkan ruang udara kita untuk memata-matai Cina, memata-matai kapal-kapal Iran yang mensuplai ke Cina dan dicegat sama Amerika. Padahal urat nadi industri Cina di minyak itu juga. Kita akan dimusuhin. Dan kita tidak sempat membangun, bahkan kita bisa terikut dari kancah perang. Makanya ketika di Sentul saya sampaikan, itu pengkhianatan kalau itu terjadi. Pengkhianatan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kita tidak boleh tidak bebas aktif. Kita sudah ikut bagian dari satuan yang sedang berperang.
Kita harus introspeksi dalam kondisi yang seperti ini. Kita itu sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, PDB per kapita itu hanya 5.300 US dollar per tahun. Nggak naik-naik. Kita menjual tenaga kita murah. Kan gitu yang kita jual. Buat industri di sini. Teknologinya nggak tinggi, nggak bisa. Sekarang pada ke Vietnam semuanya. Karena apa? Institusi kita itu nggak inklusif. Hukum harusnya kan melindungi properti. Hukum harus melindungi itu. Korupsi harus dihapuskan. Korupsi harus dihapuskan. Kalau nggak bisa. Sekarang ini orang korupsi kan mikir, saya korupsi. Sekian, nanti saya dipenjara 20 tahun. Biaya remisi sekian. Masuk penjara, biaya di penjara sekian. Kapan saya bisa keluar, tinggal pakai ambulan, pura-pura sakit keluar. Sampai rumah sakit entah hilang kemana. Sehingga dengan demikian, korupsi adalah bisnis. Karena semuanya ada angka-angkanya. Sama, masuk anggota DPR juga kalau nggak pakai bisnis mana bisa. Itu yang jadi sekarang ini. Contoh gampangnya kita lihat Singapura. Punya apa sih Singapura? Nggak punya apa-apa itu dia. Kecil negaranya, tapi lihat dolar Singapura. Bisa lebih kuat dari Amerika. Dalam kestabilannya loh. Yang sudah berapa tahun stabil. Singapura sama Jepang gitu. Kenapa? Karena itu orang nyimpen uang di Singapura aman. Sehingga kolesterolnya dia tinggi. Lihat deh, saya punya uang numpuk di sini, uangnya orang Indonesia, uangnya orang Thailand, orang Filipina, Malaysia, di Singapura. Karena pemerintahnya benar-benar melindungi properti. Hampir dikatakan tidak ada korupsi. Jadi kalau kita mengatakan kita ini sekarang bonus demografi 68%. Usia produktif. Kalau kita benar-benar mau, kita cuma punya waktu kurang lebih 10-15 tahun. Bonus demografi itu. Setelah itu expired sudah. Demografinya udah pada tua-tua. Indonesia bisa berhasil, bisa bayar hutang. Kalau hilirisasi nikel benar-benar dilakukan. Smelter semuanya punya siapa? Punya Cina. Kita hanya bahan baku masuk smelter, keluar dijual. Kita nggak bisa hilirisasi membuat baterai, membuat lain, turunan dari nikel dan sebagainya. Kalau itu dilakukan, pasti 10 tahun akan datang kita bisa jadi macan di Asia ini. Hutang bisa kita bayar. Jadi, kalau saya bisa simpulkan kondisinya, untuk bisa naik kelas itu 90% soal politik. 90% soal politik. Plus institusi tentunya. 10% soal sumber daya. 90% soal politik dan institusi. Kalau itu bisa benar-benar, 10% yang menentukan sumber daya. Buktinya kita punya sumber daya besar, politik dan institusinya nggak jelas, ya nggak bisa naik kelas kita. Ya kata-kata di Singapura tadi, seperti itu. Jadi kita ini sebenarnya kalau kita bandingkan, itu kondisi kita itu pada tahun 1960 sama dengan Korea Selatan. Kalau Indonesia tahun 60 lebih unggul. Kenapa? Karena Korea Selatan hancur perang, per kapitanya 120 dolar, lebih miskin dari Ghana bahkan. Sumber daya nggak ada, gunung-gunung doang. Populasi 25 juta, 40% buta huruf. Sedangkan Indonesia ada sumber daya alam banyak.
Pada saat itu PDB per kapitanya sudah 200 US dollar, lebih kaya dari Korea. Kita punya minyak, gas, timah, kayu masih besar waktu itu, sawit. Kita waktu itu baru 85 juta, dan yang buta huruf cuma 15%. Sedangkan Korea 40%. Tetapi Korea pada saat itu punya Park Chung-hee. Dari 1961 sampai dengan 1979. Dia seorang diktator militer. Dia punya mimpi. Korea harus menjadi Jepang kedua. Mimpinya seperti itu. Maka dia melakukan kebijakan-kebijakan yang cukup brutal kalau dikatakan gitu. Reformasi agraria, bagi tanah untuk petani. Petani dibimbing sehingga petani punya modal, pasar domestik menjadi kuat. Kita tanah masih bisa banyak dibagikan petani, bukan pada konglomerat saja. Tetapi jangan asal dibagi. Saya sebenarnya punya mimpi. Kalau petani ini buka Google, contohnya tempatnya Pak Gaban Bogor. Tanaman apa yang terbaik sini muncul, ini. Pupuk apa ini, pupuk ini. Kemudian marketnya di mana? Marketnya di sini. Harganya berapa, modalnya berapa, itu ada. Gitu loh. Di rumah manapun, di titik di Indonesia, kalau saya searching, muncul. Padahal kita punya IPB, kita punya Kementerian Pertanian, di mana? Kalau itu ada kan, kemudian konsultasi pun bisa. Bayangin kalau kita lihat cabai dibuang-buang. Kalau kita punya, sebenarnya datanya nggak susah. Kita cek cabai, pasar induk Jakarta, Bandung semuanya ada. Kemudian cek lagi ongkos angkut dari sini ke sini berapa. Dia bisa ngitung kan gitu. Ya daripada dibuang, jual ke arah Surabaya contohnya. Dan yang 5 mana sudah jelas di sana ada koperasi itu. Kenapa itu tidak ada sampai sekarang gitu. Jadi Korea melakukan reformasi agraria seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian dia paksa Samsung, Hyundai, LG, dia paksa untuk menghasilkan produk yang bisa ekspor. Kalau nggak bisa itu nggak kasih kredit, bahkan dia akan hancur. Tapi yang bisa ekspor dibesarkan. Kemudian pendidikan gila-gilaan, pendidikan 9 tahun, wajib sekolah. Beasiswa S1, S2 ke Amerika. 40% lulusan SMA masuk universitas. Sumber daya manusia yang dianukan. Indonesia, karena kaya minyak waktu itu migas, jadikan ATM. 80% pendapatan dari minyak, nggak perlu bangun industri. Kayak Arab saja kan, menikmati minyak. Padahal minyak kita itu sekarang terbalik. Kalau dulu jumlahnya dengan jumlah penduduk berbanding terbalik, sekarang minyaknya sedikit, jumlah penduduknya udah besar. Jadi harus beli keluar. Kita import monopoli. Ya, import beras monopoli, jagung monopoli, bawang monopoli, gula rafinasi monopoli. Ya gimana? Hasilnya yang kaya ya sebagian saja. Pendidikan tertinggal kita. Tahun 90 itu yang masuk universitas itu hanya 25% dari lulusan SMA. Mahal dan tidak ada. Karena fokusnya bukan pembangunan fisik saja tahun 90, bukan SDM. Sehingga kita tahu pada tahun 97-98 titik balik krisis ekonomi dunia. Sama-sama Korea juga dibantu oleh IMF, sama dengan Indonesia. Tapi dia lakukan reformasi besar-besaran. Dari dalam maupun dari luar. Maksudnya yang direformasi itu bukan hanya, tapi undang-undangnya pun dia kuatkan. Kita undang-undangnya jiplak, imperialis, sampai dengan sekarang. Kita harus jujur, reformasi itu bagus, hebat. Tetapi hasil reformasi, amandemen undang-undang yang buat kita sekarang ini. Saya pernah ngomong,
Kalau mau menguasai Indonesia itu gampang. Berapa sih ketua partai? Selesai kan? Di DPR berani bicara? Kalau ketua partai bilang diam, berani? Kan banyak yang pengalaman di partai-partai sini kan sebelumnya. Berani nggak? Nggak ada. Ya bagaimana ketua partai? Undang-undangnya seperti itu. Di Korea perusahaan besar dibantu memang. Asalkan dia bisa ekspor. Nggak bisa ekspor ya sudah, untuk ngapain dalam negeri. Sekarang ini kan begini Pak. Industri itu hanya dua saja sebenarnya. Satu, ongkos logistiknya murah. Yang kedua, mutunya bagus, kompetitif. Di kita, tanya deh sama yang punya pabrik. Minimal tuh 23% biaya logistik industri. Ada preman, ya kan? Ada Pemda, ada polisi. Contohnya, lingkungan hidup aja. Ada Kementerian Lingkungan Hidup, di bawahnya ada Pemda juga ngecek lingkungan hidup, polisi juga ngecek lingkungan hidup. Yang benar yang mana? Berapa pos yang harus dia bayar? Jadi selama monopoli masih ada, korupsi masih ada, dan semakin meningkat, nggak akan maju. Kita akan begitu aja. Jadi, saya banyak berharap, saya ulangi, saya banyak berharap bahwa dengan partai ini, bangkit partai ini, dan partai ini bisa menjadi partai yang punya pengaruh di DPR, dan menjadi partai pelopor. Karena kita masih punya optimis. Kalau menjadi partai pelopor, jadi tahun 2026-2028 ini seharusnya nikel dan itu yang diperbaiki. Gampangnya gini aja. Nikel 50% itu pilih pemerintah lewat BUMN. Semua perusahaan 50% milik BUMN. Dari 50% itu, 30% itu untuk riset dan pendidikan. Ya kita memang nggak bisa loncatan langsung saja, perlu waktu 10 tahun. Jadi keuntungannya itu bukan semuanya APBN, 30% untuk riset dan pendidikan. Nah kita punya ahli-ahli, punya riset tapi nggak diapa-apain gimana? Bikin apa aja anak-anak ITB, ITS bisa kok. Kita cetak banyak-banyak insinyur. SMK-nya yang benar dijuruskan untuk teknologi-teknologi. Yang lulus masukkan kualitas teknologi yang terbaik di Cina, di mana gitu. Kemudian KPK dikasih gigi lagi. Kalau giginya cabutin, ya gimana? Kalau ada yang korupsi sampai dengan 10 juta dolar contohnya korupsinya. Kasih 20 tahun nggak pakai remisi. Sehingga bisnis remisi itu nggak bisa. Cari pulau di sana. Ya kan? Dikasih batas. Nggak bisa HP masuk. Tiap hari tempat pemotongan sapi di pulau itu. Maksudnya apa coba? Jadikan tempat pemotongan sapi. Biar darahnya ke laut, ikan hiu ngumpul di situ. Nggak bisa kemana-mana situ. Cuma sipirnya itu nggak boleh kelihatan wajahnya. Ya pakai sebu. Sekarang ini kalau supirnya bisa kelihatan wajahnya, bisa pinjam HP. Ya kan? Terus pas datang ke sana, Pak pinjam HP-nya dong, kasih kode. Bapak aku dikasih, ada om nih di sekolah datang ngasih permen. Anaknya sipir tuh, telepon. Artinya apa? Anakmu sekolah di sini saya udah tahu. Kalau kamu nggak mau kerja sama, anakmu nanti celaka. Itu kan bisa dilakukan. Jadi SMK Politeknik harus direformasi beneran duluan itu. Karena itulah bakal tenaga kerja kita.
Jadi sawit contohnya. Kok enak sekali, cuma 20% saja. Jangan dong, 30% untuk operasi di daerah. Jadi uangnya nggak ke Jakarta aja, di daerah juga punya. Ini nggak ada ke daerah. Buat listrik besar-besaran, kita ini sekarang ini, saya bilang PLTA itu nggak akan bisa, tenaga air itu nggak bisa. Green energy nggak akan bisa. Kenapa? Kalau ada green energy, ini pengusaha-pengusaha batubara bisa mati. Kalau PLTU pakai batubara, kan pemilik batubara yang untung. Padahal kita banyak air terjun, banyak panas bumi itu. Coba kalau nikel itu dibuat nggak boleh keluar. Bikin baterai, sekarang kan mobil listrik. Punya merek sendiri, brand sendiri. Jutaan lulusan STM tuh, kirimkan kuliah di luar. Kita bisa kok jadi pemasok baterai terbesar di dunia, kok kita punya kok. Orang lain punya chip, oke lah, chip. Kita baterai aja deh. Jadi ini semua sebenarnya bisa dilakukan. Asal politik dan institusi kita benar-benar menjadi modal utama kita. Dan korupsi benar-benar diberantas. Itu pasti bisa. Jadi saya ulangi, kalau kita Indonesia ingin naik kelas, seperti yang Pak Gaban sampaikan, nggak usah banyak-banyak deh. 70% politik, 20% ekonomi, 10% keberuntungan. Dan punya pemimpin yang berani, yang tidak punya masalah, tidak punya latar belakang. Tanpa itu nggak bisa. Kalau semuanya tersandera, tinggal loh, nih. Karena itu saya juga suka menyandera. Ya, saya buka aja sekarang biar Pak Jokowi marah. Ketika Pak Jokowi minta, Pak Panglima ini tolong dong nenek ikan bintang 3. Oh baik Pak, saya cek dulu Pak. Saya periksa, nggak ada yang nggak benar saya periksa. Setelah berat badannya turun 6 kilo, saya kasih lembaran. Ini kesalahanmu, mau dilanjutkan apa tidak? Kalau kamu nggak mau, lapor lewat jalur mana bilang. Biasanya saya panggil, Pak Panglima dia masih suka di sana. Oh ya Pak, tidak apa-apa Pak, bagus di sana aja. Nggak jadi naik bintang 3 dia. Dan itu berulang kali, lama-lama ketawa juga saya kan. Ya sudah, ditendanglah saya gitu kan. Nggak nurut. Tapi tidak bisa, TNI adalah institusi yang besar bukan karena besarnya. Dia adalah prajurit yang dilatih, dipersenjatai, diorganisir. Kalau pemimpinnya nggak benar, bahaya sekali. Apalagi negara yang lebih kompleks. Saya tidak panjang lebar, hanya yang saya sampaikan ini itu sebenarnya adalah saya memprovokasi Partai Umat. Mengapa saya memprovokasi? Saya ini punya cucu. Jadi saya titip masa depan cucu saya kepada Partai Umat agar tidak jadi budak di negeri sendiri.